Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan Pak, kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Husain Magelang. Perkenalkan kami untuk mewawancarai Bapak sebagai kepala desa Kaliambu. Mewawancarai tentang seputar COVID-19 dan perekonomian di desa Kaliambu. Yang pertama yaitu bagaimana menurut Bapak tentang bahaya COVID-19? Bahwa COVID-19 itu merupakan sebuah wabah penyakit yang betul-betul ada dan pernah dirasakan dari sebagian masyarakat kami yang sudah terkena penyakit. Jadi jangan dianggap enteng, tapi juga kita jangan merasa terlalu takut. Kita menggunakan protokol kesehatan, terus istilahnya menjaga imunitas tubuh sehingga kita dalam keadaan sehat betul, dalam keadaan segar bugar, tapi juga menggunakan protokol kesehatan di saat bertemu dengan orang banyak. Itu bahaya COVID di bidang kesehatan seperti itu. Ya. Kemudian untuk dampak pandemi COVID sendiri pada perekonomian di desa Kaliambu itu seperti apa? Untuk dampak ekonomi sebenarnya kurang, ya ada pengaruhnya tapi tidak begitu signifikan. Kaitannya yang sangat berdampak itu di daerah untuk masyarakat yang terkait dengan masalah transportasi. Jadi dengan adanya dampak COVID ini, mobilisasi masyarakat mau mengadakan kegiatan yang sifatnya itu naik kendaraan umum itu kebanyakan sekarang ketakutan, karena di situ kan mengelompok jadi satu, sehingga memang khususnya dengan adanya COVID ini khususnya yang terlibat dalam kegiatan perekonomian khususnya di bidang transportasi yang sangat terasa. Tapi kalau untuk kaitannya dengan pertanian, dengan perdagangan pada umumnya justru tidak ada perubahan yang begitu sangat dirasakan. Tapi warga masyarakat sendiri karena secara ekonomi dengan adanya kondisi ekonomi masyarakat yang memang sebagian agraris dan sebagian pedagang, khususnya yang di bidang pedagang yang sangat terdampak, tapi tidak keseluruhan masyarakat. Berarti di sini mayoritas itu petani sama pedagang. Petani, pedagang ya, kalau yang pedagang memang begitu terang, ya ada sedikit banyak ada pengaruhnya. Tapi kalau untuk yang pertanian kelihatannya ya tidak begitu berpengaruh. Iya. Kemudian kebijakan apa saja yang sudah dilakukan pemerintah desa untuk menangani perekonomian desa yang sebagian yang nggak terlalu banyak terdampak ini? Ya, dengan adanya COVID ini dampak pada masyarakat terkait dengan masalah ekonomi khususnya di bidang untuk masyarakat miskin, kami diamanatkan untuk menganggarkan bantuan langsung tunai yang diamanatkan melalui dana desa. Kemudian ada bantuan lain, bantuan bansos sembako atau yang lain-lain. Ya, itu bagian dari itu, tapi bahwa bantuan BLT BPNT itu memang sudah dari pusat, dari Kemensos, maupun ada yang dari provinsi, ada dari APBD tingkat 1, ada yang bantuan APBD tingkat 2, ada yang APBN dari pusat dari Kemensos, ada juga yang dari dana desa melalui APBD. Terus untuk kan ini ingat-ingat lagi banyak bantuan untuk UMKM. Terus dari pemerintah desa sendiri, apakah mengadakan bantuan untuk pelaku UMKM? Untuk pelaku UMKM kami desa tidak diamanatkan menganggarkan itu, karena anggaran sudah tersedot untuk bantuan langsung tunai, yang itu yang diamanatkan 30% dari anggaran untuk
kegiatan adanya BPJS atau dari Didi untuk dikucurkan menjadi bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Kemudian apa himbauan Bapak untuk masyarakat Desa Karyabdu dalam menangani masalah COVID ini? Ya, kami menghimbau kepada segenap warga masyarakat Karyabdu terkait dengan masalah wabah penyakit COVID ini, ya, untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, terus mengurangi berkerumun dengan orang banyak, terus menjaga jarak, dan juga tidak melaksanakan kegiatan yang sifatnya lebih dari 50 orang. Itu sangat cenderung berisiko dengan adanya COVID-19. Mungkin seperti itu dulu Pak wawancara dari kami. Terima kasih atas waktunya Pak. Banyak kesalahan dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang Bapak. Ya, Perkenalkan kami dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Mizan Magelang. Perkenalkan kami untuk mewawancarai Bapak tentang dampak pandemi COVID-19 khususnya di Desa Karyabdu. iya. Untuk yang pertama, apakah Bapak mengetahui tentang bahaya COVID-19 ini Pak? Kalau secara ilmu klinik ya tidak mengerti banget. Cuma untuk dampak yang saya tahu ya hanya sekedar informasi yang bisa saya baca, bisa saya lihat di media-media. Berbahaya bagi mereka-mereka yang memang usia sudah lanjut atau yang punya penyakit bawaan. Berbahayanya bagi yang sehat, takutnya nanti menularkan penyakit tersebut kepada mereka-mereka yang kurang sehat, juga yang punya bawaan penyakit. Sehingga kalau secara umum ya berbahaya dan bisa menular ke setiap warga, baik itu tanpa gejala maupun dengan gejala. Jadi intinya berbahaya. Mungkin dari sudut pandang kesehatan berbahaya Pak. Iya. Untuk kemudian dalam segi ekonomi ini Pak, apakah virus COVID ini berdampak pada perekonomian masyarakat Pak? Perekonomian masyarakat saya pikir berdampak juga, walaupun untuk Karyabdu di sini prosentasenya tidak banyak, karena masyarakat Karyabdu rata-rata mereka penghasilannya adalah di samping berkebun, bertani, jadi tidak ada yang bersangkut paut langsung dengan perusahaan besar dan lain sebagainya. Tapi yang pasti dampaknya tetap ada untuk perekonomian, tetap ada, sedikit banyaknya ada, seperti itu. Terus kemudian apakah usaha Bapak atau ekonomi Bapak mengalami penurunan atau peningkatan? Ini gini, untuk usaha seseorang itu sebetulnya ya walaupun toh persentasenya tidak tergantung ada COVID atau tidak, itu yang pasti. Karena bisa saja tidak ada COVID, bangkrut juga banyak. Bahkan ada COVID menjadi lebih maju juga banyak. Contohnya usaha-usaha perumahan. Ini sekarang juga mulai banyak yang maju sehingga bisa menopang ekonomi mereka. Jadi untuk ekonomi sebenarnya ya bisa berdampak, tapi bukan pada setiap orang. Jadi bisa berdampak juga bisa tidak bagi personal masing-masing. Ya, seperti itu. Kemudian bagaimana menurut Bapak tentang kebijakan pemerintah untuk menangani pandemi ini Pak? Seperti kemarin-kemarin adanya PSBB dan lain sebagainya, seperti itu Pak.
Ya, untuk Kaliabu pemerintah juga sudah lumayan kalau boleh dinilai 80. Nah, untuk bisa nilai valuenya tuh nilainya bisa 80. Cuma tetap masih ada kekurangan, walaupun toh yang namanya kekurangan bagaimanapun tetap ada. Ya sudah cukup lumayan bagus, karena untuk Kaliabu sendiri yang positif juga tidak banyak. Di samping itu untuk Kaliabu sendiri termasuk baiklah cara penanggulangannya, cara berusaha, sehingga disemprot terus pakai itu semprotan massal juga banyak sekali. Tiap RT ada itu jatah untuk penyemprotan itu ada. Kemudian bagaimana saran Bapak kepada pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 ini, Pak? Ya. Karena saat ini untuk Jawa Tengah kayaknya semakin naik digitnya, termasuk Kabupaten Magelang naik digitnya, termasuk Kecamatan Salaman naik digitnya, sehingga saran atau bila didengarkan oleh pihak pemerintah tidak kendur untuk menanggulanginya. Karena sekali kita kendur, sekali kita memberikan kelonggaran dan memberikan kebebasan kepada masyarakat yang non protokoler, baik itu dalam kegiatan apapun, maka saya khawatir akan menjadi klaster baru dalam COVID kali ini. Ini misalnya acara apapun, saya mohon dengan hormat lagi sangat Bapak Kepala Desa bisa memberikan bimbingan sekaligus arahan, dan masyarakat saya mohon juga mau mengadakan acara apapun izin atau memberitahu pihak pemerintah desa, biar semuanya bisa sinkron, terorganisir, dan tidak ada hal-hal yang kita tidak inginkan, sehingga COVID untuk di Desa Kaliabu bisa benar-benar ditekan seminimal mungkin. Dan saran untuk peningkatan perekonomian sendiri di Kaliabu itu apa, Pak? Perekonomian di Kaliabu itu nanti wilayahnya itu wilayah yang tanggungnya gini. Untuk pertanian juga lahan pertaniannya kurang, untuk perkebunan juga lahan perkebunannya kurang, untuk dagang juga mohon maaf agak jauh dari tempat-tempat ramai. Jadi yang bisa saya sarankan untuk pemerintah Desa Kaliabu dalam pembangunan ekonomi harus kalau bisa ini menguatkan industri rumah tangga. Jadi karena Kaliabu sudah ada semacam ciri khas, yaitu pembuatan gula Jawa dari kelapa. Itu kalau bisa pemerintah desa memfasilitasi, entah bagaimana caranya agar usaha tersebut bisa lebih baik. Dan apabila ada usaha-usaha yang lain ya dari pihak pemerintah ikut cawe-cawe istilahnya, jadi tidak hanya diam dan lain sebagainya. Yang penting pemerintah memberikan masukan untuk biar masyarakat lebih bisa maju lagi dalam hal ekonomi. Terima kasih, Pak, untuk waktunya. Ya. Semoga bermanfaat. Amin. Amin. Dan apabila dari kami ada salah-salah perkataan perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar. Ya, sama-sama. Tidak apa-apa, tidak ada yang salah. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.